Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua IKAL Strategic Center beserta seluruh pengurus, para narasumber webinar pada hari ini yaitu Ibu Dr. Anda Nurul Arifin, anggota Komisi 1 DPR RI, Bapak Arief Mulyadi, Direktur Utama PNM, Ibu Intan Fauzi SH LLM, anggota Komisi 6 DPR RI, moderator sahabat saya Ibu Hadiah Herawati SH LLM, ibu-ibu dan bapak-bapak peserta webinar pada hari ini yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberi kesehatan, kesempatan, dan kemauan untuk bisa hadir pada webinar hari ini dengan tema Peranan Wanita sebagai Determinasi Strategik yang Mempengaruhi Ketahanan Nasional yang diselenggarakan oleh IKAL Strategic Center. Hadirin yang saya hormati, pelaksanaan webinar hari ini bertepatan dengan peringatan Hari Ibu ke-93. Mari sejenak, secara singkat, kita kilas balik peristiwa dikukuhkannya tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu, Hari Nasional yang bukan hari libur melalui keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959. Diawali dengan semangat Sumpah Pemuda di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1928 yang saat itu juga dihadiri oleh perwakilan pemudi atau perempuan yang masa-masa itu sudah membentuk organisasi. Organisasi perempuan yang saat itu telah ada di berbagai wilayah di Indonesia dibentuk dengan semangat antara lain untuk meninggalkan keterbelakangan atau ketidakadilan yang dirasakan oleh perempuan pada saat itu. Juga mempunyai semangat untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajah, bergandengan tangan dengan para pemuda, berjuang merebut kemerdekaan Indonesia. Utusan pemudi ataupun organisasi perempuan yang hadir pada kegiatan di Jakarta tersebut kemudian kembali ke Yogyakarta dan menginformasikan tentang patriotiknya suasana dan pernyataan para pemuda-pemudi kita dengan mengeluarkan tekad satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air, Indonesia, yang kemudian dikenal sebagai Sumpah Pemuda 1928. Dilatar belakangi dengan semangat tersebut dan pertimbangan-pertimbangan lain, maka tokoh-tokoh perempuan pada saat itu bersepakat untuk menindaklanjuti momentum Sumpah Pemuda dengan menyelenggarakan Kongres Perempuan Indonesia yang pertama dan dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 22 Desember 1928 dengan salah satu keputusannya adalah membentuk federasi yang mandiri bernama Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia. Dalam perkembangannya kemudian lembaga ini menjadi organisasi kemasyarakatan yang merupakan wadah ormas perempuan berbentuk federasi terdiri dari berbagai organisasi perempuan tingkat nasional yang kita kenal dengan nama Kongres Wanita Indonesia. Sampai dengan sekarang, Kowani tetap melakukan berbagai program dalam mengisi kemerdekaan, berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan bangsa bersama kaum laki-laki. Dari perjalanan perjuangan kaum perempuan di Indonesia, maka kita dapat menyimpulkan bahwa makna Hari Ibu di Indonesia adalah memperingati tonggak sejarah bagi kesatuan pergerakan perempuan Indonesia. Yang tujuannya adalah menghargai jasa perempuan sebagai seorang ibu, seorang istri, seorang warga negara, seorang warga masyarakat, dan seorang abdi Tuhan, serta sebagai pejuang dalam merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan pada saat ini dan selanjutnya. Peringatan Hari Ibu mengingatkan seluruh rakyat Indonesia, terutama generasi muda, akan makna Hari Ibu sebagai hari kebangkitan persatuan dan kesatuan perjuangan kaum perempuan yang tidak terpisahkan dari kebangkitan perjuangan bangsa. Perempuan Indonesia adalah ibu bangsa. Hari Ibu di Indonesia perlu kita ketahui tidak sama dengan Mother's Day internasional. Ini yang membedakannya. Para peserta yang saya hormati, tema webinar hari ini adalah peranan wanita sebagai determinasi strategik yang mempengaruhi ketahanan nasional. Berbicara mengenai ketahanan nasional,
Kita berbicara mengenai kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan, yang mampu mengembangkan ketahanan, kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, hambatan, dan ancaman, baik yang datang dari luar maupun dari dalam secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat membahayakan integritas, identitas, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Ketahanan nasional dibutuhkan untuk menjaga keutuhan bangsa di berbagai bidang dalam aspek ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan. Ketahanan nasional yang berazaskan kesejahteraan dan keamanan, utuh menyeluruh terpadu, kekeluargaan dan mawas diri merupakan prasyarat utama bagi bangsa untuk maju dan mandiri dengan semangat tidak mengenal lelah dan pantang menyerah yang akan memberikan dorongan dan rangsangan untuk berbuat dalam mengatasi tantangan, hambatan, dan gangguan yang timbul, tentunya dengan cara pandang dan cara sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau kita kenal dengan wawasan Nusantara. Hadirin yang saya hormati, kembali pada tema webinar hari ini. Pertanyaan yang timbul atau muncul adalah, apakah ada keterkaitan antara perempuan dan ketahanan nasional? Apa dan bagaimana keterkaitannya? Dan apakah benar perempuan sebagai determinan strategik? Tadi sudah dijelaskan di atas tentang peran perempuan bersama laki-laki dalam merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan Indonesia yang perlu keterlibatan setiap warga negara, baik perempuan maupun laki-laki, dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional. Selain keterkaitan perempuan sebagai aset bangsa dalam mewujudkan ketahanan nasional yang sudah terbukti menjadi bagian dari perjalanan bangsa Indonesia, masih banyak alasan mengapa perempuan dapat dikatakan sebagai determinan strategik. Antara lain, alasan pertama, dari sisi jumlah. Total penduduk Indonesia saat ini berdasarkan data sensus penduduk BPS tahun 2020 adalah sejumlah 270,20 juta jiwa, di mana jumlah perempuan hampir sama dengan pria atau laki-laki, yaitu 49,42% dari total jumlah penduduk, atau sekitar 133,54 juta jiwa. Jumlah yang hampir seimbang ini tentu merupakan modal yang luar biasa dari sisi sumber daya manusia dan merupakan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, dan hambatan dari dalam maupun dari luar. Alasan kedua, perempuan merupakan makhluk sosial yang mempunyai kekuatan untuk saling bekerja sama, berkolaborasi, dan berjaring satu dengan lainnya dalam melakukan berbagai kegiatan sosial dan ekonomi untuk kesejahteraan bersama. Dengan kekuatan dan jaringan yang luas ini, maka perempuan mampu untuk membangun relasi dan kekuatan yang luar biasa dalam menjaga kedamaian, mewujudkan cinta kasih, saling tolong dan bantu, serta melindungi keluarga, masyarakat, dan tentu bangsanya guna mewujudkan ketahanan nasional. Alasan lain atau alasan ketiga yaitu naluri keibuan dan sifat altruistiknya, maka perempuan akan melindungi anak-anaknya, keluarganya, dan tentu bangsanya. Anaknya akan diasuh dengan sebaik-baiknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dengan baik. Keluarganya akan dijaga dan dirawat agar dapat hidup rukun, harmonis, dan sejahteranya. Bangsanya akan dicintainya dan dijaga dengan sepenuh hati, sehingga akan tetap langgeng dan kuat, tidak rentan dipecah belah, dan tetap solid. Alasan keempat, perempuan yang mendapatkan hak-haknya dan diberikan akses untuk ikut berpartisipasi, ikut dalam pengambilan keputusan, dan mendapat manfaat dari pembangunan, maka ia akan tumbuh menjadi pemimpin dan pribadi yang kuat, berintegritas, turut berkontribusi, dan berperan aktif dalam mengisi pembangunan di berbagai bidang. Dengan diberikannya kesempatan yang sama dengan laki-laki, maka tidak ada lagi diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Sehingga dengan jumlah perempuan yang hampir sama dengan jumlah laki-laki, mereka akan membawa Indonesia lebih maju dan mampu menjaga ketahanan nasional. Perempuan dan laki-laki yang saling menghormati, saling menjaga, dan saling bekerja sama akan menjadi aset
dan kekuatan yang luar biasa dalam pembangunan dan merupakan perisai yang kokoh dalam menjaga ketahanan nasional. Alasan kelima, berdasarkan berbagai literatur yang ada, ditemukan bahwa perempuan memiliki ketangguhan, keuletan, kesabaran, dan kegigihan dalam menghadapi tantangan, hambatan, dan ancaman yang ini semua dapat menjadi modal dalam mempertahankan keutuhan bangsa dan negara. Hadirin yang berbahagia, keberhasilan pembangunan sebagai bagian penting dari terwujudnya ketahanan nasional tentu sangat bergantung pada sejauh mana keseimbangan partisipasi perempuan dan laki-laki yang terus didorong secara maksimal di semua aspek kehidupan. Perempuan dan laki-laki sama-sama penting untuk diperhitungkan sehingga sama-sama dapat berperan, terlibat, dan berkontribusi untuk mencapai pembangunan manusia seutuhnya. Sayangnya, dalam realitas, pembangunan manusia di Indonesia masih terus perlu diperjuangkan untuk mencapai harapan terbaiknya. Tantangan pembangunan manusia di Indonesia masih dihadapkan pada persoalan struktural dan kultural. Situasi ini berpengaruh pada proses pembangunan dan pada akhirnya berdampak pada capaian pembangunan manusia di Indonesia. Meningkatkan partisipasi laki-laki dan perempuan, keterbukaan akses yang setara, kesempatan, peluang, dan kontrol yang seimbang menjadi prasyarat sehingga manfaat dapat diperoleh secara adil dan merata untuk berkiprah di bidang ketahanan nasional. Pendidikan bela negara yang selama ini digencarkan oleh pemerintah hendaknya dapat menyasar semua golongan dan kelompok yang ada, terutama kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Hal ini mengingat masih adanya kesenjangan gender di berbagai bidang pembangunan. Untuk itu, urgensi kesetaraan gender semakin nyata di semua bidang pembangunan, baik di bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan, sosial, dan politik. Data Indeks Pembangunan Manusia yang menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya selama kurun waktu tahun 2010 sampai dengan 2020 memperlihatkan masih adanya kesenjangan gender antara perempuan dan laki-laki di 3 sektor yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Sebagai contoh, di bidang pendidikan, adanya kesenjangan akses pendidikan untuk perempuan di beberapa wilayah di Indonesia, terutama di wilayah timur Indonesia. Yang kedua di bidang kesehatan, angka kematian ibu atau AKI di Indonesia masih jauh dari harapan target Sustainable Development Goals atau SDGs yang kita harus mencapai angka 70 kematian per 100.000 kelahiran hidup di tahun 2030. Di bidang ekonomi, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan masih sangat rendah dibandingkan dengan laki-laki dalam hal partisipasi angkatan kerja dan upah. Selain itu, perempuan masih dihadapkan pada dilema tuntutan budaya dalam keluarga. Indeks Pembangunan Gender Perempuan atau yang dikenal dengan IPG yang digunakan sebagai indikator yang mengukur pencapaian pembangunan manusia dengan mempertimbangkan gender yang dilihat pada aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, ternyata IPG perempuan jauh lebih rendah dibandingkan dengan IPG laki-laki. IPG perempuan ada pada angka 69,19 dan IPG laki-laki pada angka 75,98. Artinya apa? Artinya kualitas sumber daya manusia perempuan masih berstatus sedang, sementara laki-laki berstatus tinggi. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, isu gender merupakan isu lintas bidang dan lintas sektor. Begitu juga isu ketahanan nasional bersifat isu lintas bidang dan lintas sektor. Sehingga perlu adanya sinergi, koordinasi, dan kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah yang didukung oleh organisasi kemasyarakatan termasuk organisasi perempuan, pihak swasta, akademisi, media, dan sebagainya secara simultan dan berkelanjutan. Kata kuncinya adalah kolaborasi dan penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Hal ini semakin penting pada kondisi bangsa yang mau tidak mau saat ini sangat dipengaruhi perkembangan dan kemajuan teknologi digital. Apabila hal ini tidak diantisipasi secara tepat dan cepat,
maka akan berpengaruh pada indeks pembangunan manusia yang berakibat pada tergerusnya ketahanan nasional bangsa. Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, dari penjelasan di atas nampak jelas bahwa perempuan memang menjadi determinan strategik yang mempengaruhi ketahanan nasional. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, ditambah dengan rencana aksi yang konkret dan terukur. Demikian yang dapat saya sampaikan pada webinar pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Selamat mengikuti webinar pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.